Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Putra Rafi'ah yang dirahmati Allah. Kita kemarin membahas tentang bahwa sholat itu yang bagus adalah di awal waktu. Akan tetapi ternyata tidak semua sholat itu bagusnya ada di awal waktu, karena ada hadis masing-masing. As-sholatu fi awali waktiha, sholat yang dilaksanakan di awal waktunya. Tapi juga ada sholat yang ternyata tidak bagus diletakkan di awal waktu, seperti diantaranya sholat zuhur dan sholat isya. Sholat zuhur dan sholat isya. Di dalam sholat zuhur itu Rasulullah SAW sampaikan dengan hadisnya yang abridu anis sholati zuhri, artinya ketika cuaca waktu zuhur itu sangat panas, maka disarankan untuk menunggu sampai kondisinya dingin. Dalam artian dinginnya di sini nunggunya adalah dalam batas perjalanan waktu jamaah yang paling jauh dari masjid itu, ketika sholatnya ditujukan di satu tempat yang sekarang bahasa sekarang namanya masjid. Kalau dulu kan di satu tempat, karena dulu masjidnya belum berbentuk seperti sekarang ini. Masjidnya hanya ditandai bahwasanya di situ tempat masjid, dan lantainya tidak keramik seperti ini. Lantainya adalah pasir. Oleh karena itu, ketika ada orang Badui yang kencing di masjid, itu hanya disuruh untuk nyiram gitu saja. Satu orang laki-laki kencing di masjid disiram dengan satu ember. Ini satu orang laki-laki. Nah, kalau di sini kencing di masjid terus disiramkan malah rata. Karena kondisinya lantai kita bukan pasir tetapi keramik. Ketika disiram dengan kencing yang sebanyak itu, disiram dengan air satu ember, tambah rata najisnya. Karena satu ember tidak menghilangkan najis. Karena di sini bukan tanah, bukan pasir. Tetapi pada zaman Nabi itu adalah pasir. Jadi ketika disiram langsung ngeresep ke bawah, otomatis najisnya hilang, karena najis itu bisa bersih dengan tanah. Oleh karena itu tanah merupakan salah satu benda yang suci yang bisa dipakai untuk bersuci. Benda yang suci yang bisa dipakai untuk bersuci itu adalah tanah. Jadi yang bisa dipakai untuk bersuci ada dua, satu air mutlak, yang kedua tanah. Maka ketika ada kucing, kemudian kucing itu memakan bangkai, itu setelah menghilang dari rumah, itu biasanya ketika pulang ke rumah itu sudah dianggap suci. Kenapa? Karena bisa jadi ketika di luar dia sudah minum dan dibersihkan dengan air minumnya itu, atau telah ketika dia berjalan itu telah bergeser dengan tanah atau debu. Bisa jadi seperti itu. Itu anggapan ulama yang ditulis di dalam kitab Al-Muhadzab di sini. Nah, kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari waktu-waktu sholat yang telah kita bahas yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal wa aqitus sholati fil muhafadzati 'alaiha as-sholatul wusta. Dan ada sholat yang paling dikuatkan. Itu sholat yang paling dikuatkan untuk dijaga. Sholat paling dikuatkan untuk dijaga di antara sholat 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini ada sholat yang paling ditekankan untuk dijaga, jangan sampai terlewat.
itu namanya as-sholatul wusta, namanya sholat wusta. Jadi sholat wusta itu adalah sholat yang ditekankan oleh Allah dan bahkan disebutkan di Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla khossaha bidzikri. Az-zikru di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Karena Allah mengkhususkan sholat ini di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkannya, mengkhususkannya di dalam Al-Qur'an. Jadi 5 waktu ini yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah sholatul wusta. Kan di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan sholat maghrib, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Kan nggak disebutkan itu kan? Di Al-Quran nggak ada, yang ada dalam hadis. Nah, ini di Al-Quran disebutkan. Salat yang ditekankan ini disebutkan di dalam Al-Quran, khossaha bidzikri, yang Allah khususkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassalatul wusta, dan salat wusta, di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Wassalatul wusta ya, lalu salat wusta itu apa? Di sini ulama ada perbedaan pendapat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengatakan sholat wusta adalah asar, sholat asar. Tetapi di sini Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraj menyebutkan as-sholatul wusta ya as-subuhu, yaitu sholat subuh. Jadi sholat subuh ini disebut dengan sholat wusta menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Tapi masing-masing punya dalil. Syekh Abdul Qadir Jilani juga punya dalil, Abu Ishaq juga punya dalil. Yang jelas sholat wusta itu harus dijaga. Jangan sampai sholat wusta itu terlewatkan, karena sholat wusta itu sholat yang berat. Dan sholat wusta di sini disebutkan adalah sholat subuh. Wa dalilu alaihi, dalilnya kalau sholat wusta itu adalah sholat subuh adalah Annallaha ta'ala qala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat dalam keadaan kunut. Kunut, tidak ada kunut kecuali subuh. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi qanitin ini artinya adalah tunduk dan patuh. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat karena Allah qanitin, dalam keadaan kunut. Kunut itu maksudnya tunduk dan patuh. Ketika kita sholat subuh, itulah kita kunut. Faqarranaha bil kunuti, beliau menyampaikan kami faqarranaha bil kunuti, disandingkan dengan kunut, wala kunuta illa fis subahi, tidak ada kunut kecuali subuh. Jadi beliau menjelaskannya, sholat wusta itu disandingkan dengan kunut, dan tidak ada kunut kecuali subuh. Ya walaupun yang lainnya ada kunut, namanya kunut nazilah, tapi kalau subuh bukan kunut nazilah. Memang kunut itu ada kunut nazilah dan kunut subuh. Dan Rasulullah SAW juga kedua-duanya pernah melakukan kunut nazilah, di mana Rasulullah mendoakan atas kebaikan seseorang dan juga mendoakan atas keburukan seseorang. Rasulullah pernah mendoakan agar orang itu menjadi baik, dan juga Rasulullah pernah mendoakan agar orang itu hancur. Karena apa? Karena mengganggu kaum muslimin, mengganggu perjuangan Rasulullah, maka didoakan agar hancur. Maka di situ yad'u li ahadin, ada kata-katanya begitu, yad'u li ahadin, Rasulullah berdoa untuk kebaikan seseorang. Ada berikutnya yad'u ala ahadin, hanya beda li dengan ala aja tuh. Yad'u ala ahadin, Rasulullah mendoakan untuk keburukan atau kehancuran seseorang, kebinasaan seseorang. Jadi yad'u li itu untuk kebaikan, yad'u ala itu untuk kehancuran. Jadi Rasulullah yad'u li ahadin wa yad'u ala ahadin. Pernah Rasulullah kunutnya itu adalah untuk
mendoakan kebaikan seseorang dan untuk mendoakan kehancuran seseorang. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu kunut untuk waktu sholat subuh, itu disebutkan hatta faraqad dunya, sampai berpisah dengan dunia. Maksudnya sampai meninggal dunia Rasulullah SAW kunut. Itu yang dilihat oleh Imam Syafi'i. Walaupun Imam Ahmad melihatnya tidak begitu. Imam Ahmad melihatnya tidak menggunakan hadis ini. Karena apa? Karena Imam Ahmad itu telah mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya sendiri, yaitu Imam Syafi'i. Kalau memiliki hadis yang lain dan menurutnya itu kuat, maka pakailah hadis itu dan buang pendapatku. Artinya apa? Artinya menurut Imam Syafi'i kunut subuh itu adalah sunnah, tapi menurut Imam Ahmad kunut subuh itu adalah mubah. Bukan bid'ah tapi mubah. Boleh dilakukan dan tidak membatalkan sholat kalau menurut Imam Ahmad. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kunut subuh itu adalah sunnah, dan kalau tertinggal atau lupa diganti, ditambahi dengan sujud sahwi, sujud kelupaan. Lalu gimana kalau seandainya lupa kunut kemudian tidak sujud sahwi? Juga tidak membatalkan sholat, karena kunut itu adalah sunnah, sujud sahwi juga sunnah. Jadi yang disebut dengan sholatul wusta di sini adalah sholat subuh, dan di sini disandingkan dengan kunut, dan tidak ada kunut kecuali subuh. Ya. Penyebab sujud sahwi itu Penyebab sujud sahwi itu adalah sunnah-sunnah hayat, seperti ketinggalan kunut subuh, kemudian ketinggalan tahiyat awal. Nah, ini yang menyebabkan sujud sahwi, atau kemudian kurang rakaat kemudian ditambahi, maka setelah itu baru sujud sahwi. Itu diantara penyebab sujud sahwi. 1, ketika kunut subuh tertinggal. 2, ketika tahiyat awal tertinggal. Lalu gimana kalau tahiyat awal tertinggal? Sholat maghrib, tahiyat awal langsung tegak. Apa kalau sudah tegak baca bismillah ingat langsung duduk lagi? Jangan, batal sholatnya yang seperti itu. Sudah tegak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tadi belum tahiyat, terus duduk lagi, malah batal sholatnya yang seperti itu. Kenapa? Karena sudah meraih pada rukun berikutnya. Tapi ketika tegak belum ngapa-ngapain, belum sempurna tegaknya, kemudian baru ingat duduk lagi, boleh yang seperti itu, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah sampai kepada rukun berikutnya, maka harus diteruskan. Kenapa? Karena duduk tahiyat awal hukumnya sunnah. Ulama sepakat sunnah, tapi nggak ada yang ulama sepakat harus ditinggalkan, nggak ada. Jadi sunnah hukumnya. Jadi tahiyat awal itu sunnah, kemudian lupa, kelebihan, kekurangan atau kelebihan, ragu-ragu ini sholat maghrib ini sudah 3 atau 2, ini sudah 3 atau 2. Kalau ragu seperti itu, sudah 3 atau 2, sudah 3 atau 2, maka yang diambil yang sedikit. Karena yang yakin itu pasti 2, yang 3 itu masih ragu. Oleh karena itu diambil yang 2, ditambahi 1 rakaat lagi. Setelah itu baru ditambah dengan sujud sahwi. Lalu gimana kalau kenyataannya ternyata malah 4 rakaat? Disebutkan dalam riwayat yang kelebihan 1 rakaat itu adalah penghinaan buat setan yang membuatkan was-was. Karena begini, setan itu hanya lari pada saat kita azan. Begitu dengar azan tuh lari terbirit-birit, dikatakan sampai terkentut-kentut, itu saking takutnya itu terbirit-birit sampai dia nggak kedengar lagi azan. Tapi nanti kalau sudah nggak kedengaran azan tuh balik lagi. Ketika balik lagi nanti dia akan lari lagi ketika mendengar qomat, iqamah. Begitu dengar iqamah lari lagi terbirit-birit. Itu kemarin saya baca di dalam sebuah kitab namanya Minhajul Qasidin. Tapi ternyata setelah saya baca kitab Minhajul Qasidin, itu merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Isinya sama, tapi sebagian hadis-hadisnya itu disingkirkan, diambil poin-poinnya saja. Nah, di situ ketika nanti qomat terbirit-birit dan sambil terkentut-kentut saking takutnya itu. Selesai qomat datang lagi. Setelah datang terus masuk ke dalam
pikiran kita, sehingga membuat sholat kita tuh selalu was-was. Kadang-kadang sampai lupa. Itulah maka disebutkan di dalam Syarah Arba'in Nawawi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, orang sholat itu mestinya menghadirkan 4. Ketika orang sholat menghadirkan 4 ini, maka setan yang mengganggu itu bisa kelabakan. Yang pertama, ketika sholat hudurul qalbi, hatinya hadir. Ketika kita sholat hatinya hadir, artinya orang itu jujur dalam sholatnya. Kenapa dikatakan jujur? Fisiknya sholat tapi hatinya nggak hadir di situ, itu nggak jujur itu. Masa fisiknya sholat hatinya tidak sholat, hatinya di mana-mana gitu, masih ingat sendal, masih ingat simpanan yang hilang, itu hatinya masih mengangan-angan yang lain, itu hatinya tidak jujur. Maka ketika seorang sholat kemudian hadir hatinya, di situ adalah sholat yang jujur, karena jujur itu luar dan dalam sama. Ada orang dan nggak ada orang sama, itu namanya jujur. Didengar dan tidak didengar sama bunyinya, itu namanya jujur. Tapi kalau nggak jujur, yang diucapkan dengan yang di dalam hati beda. Mau kemana? Tidak ada. Padahal ada tujuannya itu mau kemana gitu. Ditanya tidak ada. Itu namanya tidak jujur itu. Ada yang sering pernah dengar kayak gitu. Mau kemana? Tidak ada. Orang ditanya mau kemana, jawabnya tidak ada. Padahal kelihatan itu lagi jalan begitu, lagi jalan. Mesti ada tujuan itu. Itu artinya yang diucapkan dengan yang dalam hati itu tidak cocok, tidak sama. Itu namanya tidak jujur. Kemudian setelah hudurul qalbi itu syuhudul akli. Akalnya ini harus sadar. Ketika akal sadar, maka dia tahu ini rakaat pertama, ini rakaat kedua, ini rakaat ketiga, dan seterusnya. Ini bacanya, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini berurutan. Itu karena akalnya sadar. Kadang-kadang kita sholat itu akalnya tidak sadar karena terdominasi oleh hatinya. Hatinya dihadirkan di situ, menghayati seluruh yang dibaca. Akhirnya akarnya ini jadi hilang, akalnya jadi nggak sadar. Ini sampai bingung, ini rakaat pertama apa kedua, rakaat pertama apa kedua. Nah, ini setan mulai ganggu nih. Kenapa? Karena kekuatan akal kita sudah didominasi oleh setan yang mengganggu tadi, sehingga kita lupa, was-was. Maka ketika seseorang hudurul qalbi, hatinya hadir, syuhudul akli, akalnya sadar, yang seperti itu setan kelabakan mau mengganggu yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, khudu'ul arkan. Yang ketiga, khudu'ul arkan. Di dalam sholat kita itu mengikuti rukun-rukun sholat sesuai dengan urutan-urutannya. Mulai dari takbiratul ihram yang sunnah, kemudian terus mengucapkan doa iftitah, rukunnya, kemudian mengucapkan surah Al-Fatihah dan seterusnya. Itu namanya khudu'ul arkan. Jadi tunduk terhadap rukun-rukun sholat. Dan yang keempat itu khusyu'ul jawarih, anggota tubuhnya khusyuk. Ketika orang sholat matanya toleh kanan, toleh kiri, itu enggak khusyu'ul jawarih itu. Itu artinya matanya ini masih ada yang diinginkan. Mata bergerak itu tidak akan bergerak kecuali atas perintah hatinya. Kalau hatinya itu tidak punya kebutuhan lain, maka mata itu akan tunduk dan duduk di situ. Itu disebutkan seperti itu. Kemarin pernah saya sampaikan di Masjid Nurul Hasanah. Bagaimana cara kita supaya jujur dalam sholat? Supaya jujur dalam sholat. khusyuk dalam sholat. Jujur. Nah, itu tadi. Supaya jujur dalam sholat tadi harus menghadirkan hati. Harus menghadirkan hati. Kita tahu pada saat itu kita sholat, harus kita sadar saat itu kita sedang sholat. Itu namanya menghadirkan hati. Ketika hati itu kemudian jalan, cepat tarik lagi, karena memang kemampuan kita baru segitu. Mau nanti hati kita langsung, oh motorku tadi kuncinya di mana? Misalnya kayak gitu kan, langsung dibuang. Sehingga saya pernah dengar ada Gus, anaknya Kiai, itu kalau punya barang hilang dia sholat ya. Sholat. Kenapa sholat? Supaya diingatkan oleh setan gitu.
Sampai nakalnya seperti itu. Dan saya pernah mendengar ceritanya Mbah Kiai Gofur yang taat kepada Gus Dur, Profesor Dr. Gofur, tapi terkenal dengan Mbah Kiai Gofur, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Beliau pernah menyampaikan begini, ada orang yang ketika dia kerja bangunan, pas pulang itu sudah sore, kurang lebih sekitar jam 5. Saat itu dia lapar, kemudian minta makan. Pas lagi makan, ternyata hujan dan di atas genteng itu bocor. Maka dia hentikan makan, lalu dia manjat genteng itu dengan tangga. Ternyata ada kayu yang melintang di situ, dipotong kayu, namanya tukang, tahu dia benerinya. Tetapi pas mau motong kayu kan harus dibuka dulu gentengnya. Selesai dipotong, geraji itu ditaruh di atas genteng. Setelah itu baru ditutup. Dia nggak ingat kalau gerajinya tinggal di atas genteng. Terus turun, teruskan makan, kemudian terus dia istirahat. Besok paginya, pagi-pagi sekali istrinya mau sholat, dia sibuk nyari geraji. Lalu istrinya bilang, "Pak, nggak usahlah nyari-nyari geraji dulu, sholat dulu." Kenapa? Yang ku cari itu geraji, bukan sholat. Sholat dulu, nanti kalau bapak sholat, nanti ketemu geraji itu, kata istrinya. Ketemu nanti. Udah bilangi saja kalau kamu nyembunyikan. Tidak, aku gak nyembunyikan, tapi sholatlah dulu. Nanti kalau bapak sholat, gerajinya akan ketemu. Benar, coba saja. Nah, akhirnya dia sholat. Pas begitu sholat, Allahu Akbar baru kabiro, udah mulai ngayo-ngayo di pikirannya ini. Oh iya, kemarin itu aku motong kayu, sudah itu aku taruh di atas. Nah, baru ingat di situ, baru ingat. Lantaran sholat. Jadi saya bukan ngajarkan ke bapak kalau lupa kemudian terus sholat, bukan. Ini caranya setan mengganggu kita itu seperti itu. Oleh karena itu ketika seseorang sholatnya supaya jujur, hatinya harus hadir. Kalau hatinya tidak hadir, berarti tidak jujur dalam sholat. Dibiarkan hatinya ngingatin geraji yang hilang kemarin itu. Nah itu nggak jujur. Kalau sedang sadar seperti itu, langsung ditarik. Sedang sholat, jangan ingat yang lain-lain kecuali Allah. Nah, jadi 4 ini yang harus dihadirkan pada saat sholat. Kalau 4 ini dihadirkan, insya Allah setan sempit untuk mengganggu kita. Ya walaupun kadang-kadang kita kebobolan juga, sehingga kita lupa karena kondisi mungkin kelelahan fisik kita, atau dalam kondisi kita berada dalam masalah, atau kondisi dalam keadaan tegang. Ya kan kalau jadi imam baru-baru itu kan tegang itu kan. Tegang itu yang tadinya ayatnya ingat tuh pas lagi maju terus ayatnya lupa. Sudahlah ayatnya tinggi-tinggi, kemudian lupa, jamaah nggak ada yang tahu. Akhirnya diam sendiri dia. Jadi kalau bisa di ayat itu ya disesuaikan dengan jamaah, kecuali kalau yakin tidak lupa. Nah, di sini ketika seseorang supaya tidak lupa, hadir hatinya. Lalu ketika kita lupa itu tadi ditambah dengan sujud sahwi. Di antaranya pas lupa kita duduk tahiyat awal, lupa kita saat doa kunut, kemudian lupa kita rakaat pertama atau kedua atau ketiga, kemudian kita tambahi. Karena kalau lupa seperti itu harus diambil yang kecil, kemudian ditambahi. Walaupun ternyata jumlahnya lebih besar, maka nanti yang lebihnya itu adalah hinaan buat setan dan sholat kita tetap sah. Ya. Gimana? Misalnya kita sholat, ingat kita kita lupa itu sudah selesai salam, lupanya sudah selesai salam. Oh gitu ya. Jadi ketika kita sholat zuhur ternyata 2 rakaat, kemudian terus salam. Umpamanya kan gitu kan, sholat zuhur perasaannya sudah rakaat keempat, terus salam. Setelah itu ada orang yang
di belakang memperhatikan, kamu tadi sholat apa? Sholat zuhur. Loh kok 2 rakaat? Yang benar 2 rakaat. Iya, benar 2 rakaat. Maka ketika saat itu ada orang lain lagi yang melihat, boleh tanya, benar aku tadi 2 rakaat sholat? Iya benar 2 rakaat. Langsung saja teruskan nambah yang 2 rakaat berikutnya. Selama belum lama. Ya karena sudah salam kan. Itu pernah terjadi pada Rasul. Jadi pada saat itu Rasulullah sholat zuhur itu 2 rakaat. Lalu Rasulullah ditegur oleh sahabat, "Aqasarta ya Rasulullah, apakah engkau qasar sholat ini wahai Rasul?" Kemudian Rasulullah tanya kepada sahabat sebelahnya, "Ashadaqa ma qala?" Apakah benar apa yang dia katakan? "Shadaqa ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah apa yang dia katakan. Lalu Rasulullah menambahi 2 rakaat. Tidak perlu diulang. Jadi teruskan saja. Dengan syarat belum lama. Pakai qasri lagi tak, Pak? Hah? Pakai qasri lagi tak, Ustaz? Iya, belum lama. Pakai qasri lagi apa kedua? Iya, langsung saja, langsung tegak berdiri seperti orang mau bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud tegak yang seperti itu. Tidak perlu diawali takbiratul ihram lagi. Kalau diawali takbiratul ihram berarti mulai sholat dari awal. Jadi mengawali dari awal boleh, meneruskan juga boleh. Kalau mengawali berarti membatalkan yang 2 rakaat tadi. Tapi kalau meneruskan berarti harus menambah yang 2 berikutnya. Jadi langsung Allahu Akbar, tidak usah kabiro, langsung baca surah Al-Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, kemudian terus tegak lagi, rukuk, i'tidal, sujud, kemudian terus duduk tahiyat akhir, baru salam. Itu pernah terjadi pada Rasulullah. Sahwi lagi ada yang ingatkan gimana? Kalau nggak ada yang ingatin, tapi ingat sendiri. Rasa-rasa gitu kan. Teruskan saja. Kalau ingat sendiri. Tadi nambah sendiri. Iya nambah. Tapi ingat jaraknya tidak lama. Jaraknya tidak lama itu adalah ukurannya selama sholat. Kalau sholatnya 5 menit berarti sebelum 5 menit. Maka terus ada orang yang gimana? Ngulang dari awal boleh. Ngulang dari awal boleh. Maka tadi pilihannya ada 2. 1 ngulang dari awal, 2 meneruskan. Kalau kita ragu-ragu meneruskan, ulang dari awal. Karena sahnya sholat itu karena keyakinan kita. Kalau kita nggak yakin dengan sholat kita nggak jadi sah. Itu karena ragu. Sering saya contohkan, ketika kita yakin sudah ambil air wudhu dan kita belum batal, kemudian kita sholat, sah sholat kita, asal syarat dan rukunnya terpenuhi. Walaupun ada kawan yang mendengar pas dia masuk masjid itu bunyi cus gitu. Lalu dilihat, oh, orang ini kentut kok langsung sholat. Ketika dia sholat itu yakin wudhunya masih ada, sah. Walaupun kata kawan dia sudah batal katanya, tapi keyakinannya dia belum batal. Nah, jadi sholat berdasarkan keyakinan. Seperti tadi, ketika lupa 2 rakaat terus langsung ditambah, karena Rasulullah pernah melakukan seperti itu, maka sah sholat kita. Tapi ketika kita belum tahu hal ini, kemudian masa iya tidak macam kayak gitu, maka lebih bagus dari awal. Nah, jadi mana yang diantara 2 itu yang ia yakini? Apakah ngulang dari awal atau neruskan? Tapi yang neruskan itu pernah terjadi pada diri Rasul. Rasulullah pernah lupa sholat zuhur 2 rakaat, kemudian ditegur oleh sahabat, "Aqasarta ya Rasulullah, apakah engkau qasar?" Karena sholat zuhur Rasulullah pernah mengqasarnya menjadi 2 rakaat sholat zuhur. Apakah ini juga dikosor? Ternyata Rasulullah tidak niat kosor, makanya langsung tegak setelah yakin, karena menanya 2 orang sahabat, apa benar yang katakan si fulan ini? Kemudian jawab oleh sahabat tadi, benar ya Rasulullah, tegak. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Pada saat itu kan sholatnya sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, ya tentu makmumnya juga bingung. Ini sholat zuhur kok 2 rakaat, apa dikosor? Oleh karena itu sahabat bertanya,
Aqasarta ya Rasulullah? Ternyata tidak dikosor. Maka Rasulullah langsung menambah. Jadi lupanya Rasulullah itu adalah rahmat buat kita. Bukan rupanya Rasulullah itu disengaja, bukan beda dengan kita. Kadang-kadang kita disengaja lupa itu. Nah, kalau Rasulullah lupanya nggak disengaja. Dan itu rupanya untuk mendidik umat. Karena kalau mengikuti ingatan Rasulullah kita tidak akan sanggup. Mengikuti ingatan Rasulullah kita tidak akan sanggup. Maka Rasulullah itu dibuat oleh Allah lupa. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada ya, yang ketika dibacakan fala tansa, Rasulullah tidak akan lupa, kamu tidak akan lupa. Sanu keriuha fala tansa ya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Sholat subuh juga begitu. Pernah Rasulullah itu tertidur. Apa Rasulullah itu enggak mau dia bangun cepat waktu subuh? Mau juga Rasulullah. Tapi pada saat itu Rasulullah ditidurkan oleh Allah sampai matahari itu sudah terbit. Sampai matahari sekitar sudah 1 atau 2 tumbak, sudah mulai sholat subuh. Rasulullah terbangun dengan sinar matahari itu karena kelelahan tidur di pintu gua. Kemudian Rasulullah sholat. Pada saat itu Rasulullah sholatnya sholat subuh. Ya udah Rasulullah sholat subuh langsung. Tidak, sholat subuhnya itu bukan qadhaan tapi adaan. Kenapa? Karena tertidur. Jadi kalau kita memang tertidur pada saat subuh itu, mulai masuk subuh kita tidak bangun sama sekali. Ini ukurannya mulai masuk subuh nih. Mulai masuk subuh kita nggak terbangun sama sekali. Ternyata bangun-bangun jam 7 pagi, matahari sudah tinggi. Maka saat itu kita mengambil air wudhu, kemudian kita sholat. Sholatnya bukan qadhaan tapi adaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita dilupakan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah. Karena itu orang yang tertidur itu tidak wajib sholat. Wajibnya nanti kalau sudah bangun. Jadi kalau pengen tidak wajib 1 hari 1 malam, ya tidurlah penuh 1 hari 1 malam. Jangan bangun-bangun sama sekali. Kalau bangun itu masih ada kewajiban melakukan sholat gitu. Dan kesulitan yang sangat menghimpit atau musibah. Ketika kesulitan yang sangat menghimpit atau musibah itu juga menunda waktunya sholat. Contohnya apa? Ketika terjadi perang Khandaq. Rasulullah pas waktu perang Khandaq itu mulai dari zuhur, asar, maghrib itu nggak sholat sama sekali. Karena ada bahaya mengancam. Sibuk menggali Khandaq sampai kan gigi Rasulullah tertimpa batu dan berdarah. Dan gigi Rasulullah yang terkena batu dan berdarah ini terdengar oleh Uwais Al-Qarni. Begitu Uwais Al-Qarni mendengar gigi Rasulullah itu berdarah, Uwais Al-Qarni ngambil batu dan dipukulkan kepada giginya sehingga berdarah seperti Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah walaupun nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Itu namanya Uwais Al-Qarni. Saking rindunya itu bingung dia. Kenapa? Karena ia punya tanggungan yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu ibunya yang sakit-sakitan. Akhirnya dia mendengar kebijaksanaan ibunya, "Nak, pergilah, ibu tidak apa-apa." Saking melihat anaknya ini, saking rindu kepada Rasulullah. Akhirnya dikumpulkanlah hasil kerjanya, dititipkan kepada tetangganya untuk merawat ibunya, dan dia pergi ke Madinah untuk bertemu kepada Rasulullah. Sayangnya saat itu Rasulullah sedang perang Ghazwah. Jadi pada saat itu nggak ketemu juga dengan Rasulullah. Yang ditemui adalah istri Rasulullah. Lalu diceritakan, "Ya Rasul, tadi ada seorang pemuda namanya Uwais ingin bertemu." "Ya, aku tahu," katanya begitu. Rasulullah nggak pernah ketemu tapi tahu. Kenapa kok Rasulullah tahu? Karena Uwais Al-Qarni di dunia tidak terkenal, tapi di langit terkenal. Malaikat semuanya kenal dengan Uwais Al-Qarni. Kenapa kok dia terkenal itu? Karena yang dipikirkan adalah ibunya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, yang dipikirkan adalah ibunya. Apa yang dipikirkan? Ketika dia bermunajat di Baitullah, itu yang dipikirkan adalah, yang didoakan adalah ibunya. "Ampuni dosa ibuku, sehatkan dosa ibuku." Semuanya doanya itu ditumpahkan kepada ibunya. Lalu ibunya tanya, "Nak,
Semua doamu untuk ibu, lalu untuk dirimu apa? Kamu kan banyak sekali penyakit. Penyakitnya adalah gatal-gatal, kan banyak sekali penyakit. Dan kamu juga banyak dosa. Bagaimana kamu hanya mendoakan ibu tanpa engkau berdoa dengan dirimu sendiri? Apa jawab Uwais? Kalau ibu masuk surga, cukuplah aku ikut masuk surga bersama ibu karena ibu. Ini anak yang sangat berbakti dan inilah yang membuat terkenal di langit. Namanya Uwais Al-Qarni. Sampai ke situ. Jadi kalau imamnya lupa, makmumnya ingatlah. Imam ini tegak tak? Makmum ini macam mana? Tetap duduk atau ikut tegak? Ketika imam lupa, imamnya tegak, makmumnya jangan ikut tegak. Duduk, umpamanya tahiyat awal tadi kan. Duduk, sambil duduk nyebut subhanallah. Ketika menyebut subhanallah itu udah otomatis. Imam yang paham dia akan lirik ke kanan atau lirik ke kiri. Oh iya, mereka pada duduk semua. Berarti ini aku salah, harusnya duduk tahiyat awal. Jadi seperti itu. Jadi ketika imam lupa, makmum itu menyebut subhanallah dan menunjukkan lupanya apa. Kalau lupanya doa kunut subhanallah gitu, Allahumma hdina fiman hadait. Oh iya, aku tadi belum doa kunut. Jangan subhanallah tapi nggak menunjukkan salahnya. Nanti imam bingung itu kalau menunjukkan salahnya Ida main subhanallah. Ya kalau imamnya emosian kan bisa tolak pinggang ke belakang. Apa salahku? Berapa kali batas kita menegur imam? Nah, subhanallah, dia udah tahu. Apa cukup sekali, Bu? Ya, sekali kemudian ditunjukkan salahnya. Tapi kalau sekali itu dia belum dengar, yang kedua agak kencang dikit. Karena tidak semua imam itu kupingnya bagus. Ada kadang-kadang saking khusyuknya jadi nggak dengar lagi perkataan orang. Saking khusyuknya. Kan kadang-kadang begitu kan, saking khusyuknya itu nggak ingat yang lain-lain. Satu contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saking khusyuknya itu panah yang nancap di tubuhnya dicabut itu nggak terasa sakit. Itu saking khusyuknya. Jadi ketika panah nancap, Ali bin Abi Thalib sampaikan cabut panah ini ketika dia sholat. Oleh karena itu pernah diuji oleh Rasulullah karena terkenal kekhusyukannya sampai panah itu dicabut nggak sakit, itu saking khusyuknya. Itu Ali bin Abi Thalib. Kalau kita jangankan panah, nyamuk saja gigit kita sudah gelinjal-gelinjal kaki kita. Kita belum bisa seperti itu karena tingkatannya berbeda. Jadi Ustaz, imam ini tadi kalau tegaknya sudah sempurna, lakukan dulu anunya. Kalau imam tegak sudah sempurna dan bahkan dia sudah membaca surah, membaca surah Fatihah sebagai rukun sholat, ya makmum semuanya tegak ngikuti imam. Kalau imam ini baru baru tegak tapi kira-kira tegaknya belum sempurna, atau baru saja tegak tapi diperkirakan dia belum baca surah Al-Fatihah, maka cepat keras-keras bacanya subhanallah. Imam turun lagi ya. Dia nanti akan sadar itu karena dia biasanya itu ragu-ragu. Ini 2 apa 3? Ini 2 apa 1? 2 apa 1? Biasanya gitu. Ragu-ragu seperti itu. Ini 2 apa 1? 2 apa 1 gitu. Makanya dia langsung tegak tadi karena ragu-ragu. Otomatis ketika dia paham ini ada salat maghrib rakaat kedua adalah tahiyat awal, maka dia akan duduk. Kecuali imamnya tidak paham. Itu musibah kalau imamnya tidak paham itu kan. Karena itu ketika jadi imam memang pertama aqra'uhum lisanan, yang lisannya paling fasih. Rata-rata kita fasih. Kemudian afqahuhum fiddin, yang paling faqih di dalam agama. Maksudnya adalah dia paham tentang hukum-hukum menjadi imam. Jadi paham tentang ilmu sholat berjamaah gitu. Jadi kalau tegaknya belum sempurna, imam tadi duduk lagi atau macam mana? Imam duduk lagi kalau tegak belum sempurna, karena ketika diingatkan subhanallah dia udah noleh, oh iya belum tahiyat awal, langsung duduk. Tapi kalau sudah sempurna duduknya, imam tidak boleh duduk lagi. Nah itu sahwi nanti tuh. Nah setelah itu sahwi. Bahkan yang seperti tadi itu juga sahwi. Yang seperti tadi itu juga sahwi, duduk sahwi.
Yang ketika dia tegak tadi, tegak kemudian terus. Tapi ketika diingatkan subhanallah, dia duduk lagi, itu tidak sujud sahwi. Karena sudah diingatkan oleh makmum. Jadi imamnya menjadi sempurna, nggak jadi lupa lagi gitu. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut kan ya? Kalau imam sujud sahwi, makmum harus ikut sujud sahwi. Tidak boleh salam sendiri, batal sholatnya. Kalau imam tidak sujud sahwi, makmum nggak boleh sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi, kemudian makmum sujud sahwi sendiri, batal sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya nggak ngikut imam. Katanya berjamaah, tapi nggak ngikut imam. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi. Umpamanya lagi, imam membaca ayat sajadah, terus langsung sujud. Makmum harus ikut sujud. Tidak boleh makmum teriak, "Woi, belum rukuk apa sujud?" Batal sholatnya seperti itu. Jadi intinya makmum harus mengikuti imam 100% dari gerakan-gerakan imam. Kalau bacaannya mungkin tidak, tapi gerakannya harus ikut imam. Ketika imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Ketika imam tidak sujud sahwi, makmum juga tidak sujud sahwi. Ketika imam sujud sajadah, maka makmum juga ikut sujud sajadah. Ketika imam ketemu ayat rahmah, kemudian dia berdoa pada saat ayat rahmah itu, maka makmum boleh mengaminkan ketika ketemu ayat rahmah. Jadi seperti itu. Baik, sampai di mana tadi? Kita teruskan sedikit. Wali an nasub hayat ul waktuha wan nasu fi atyabin naumin. Karena dikatakan subuh itu adalah sholat wusta, itu karena pada saat masuk waktu subuh itu, pada saat itu orang lagi enak-enaknya tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Subuh itu kan gitu kan, lagi enak-enaknya tidur. Maka waktu subuh itu sering terlewat karena pada saat masuk waktu subuh itu lagi enak-enaknya tidur. Fa khassat bil muhafadzati alaihi. Oleh karena itu Allah mengkhususkan, oleh karena itu dikhususkan sholat pada saat sholat subuh itu untuk dijaga, untuk diperhatikan, hatta la yataghafala, sehingga tidak lupa anha dari sholat subuh itu, bin naumi, karena tertidur. Walihada khassat bit taswibi, oleh karena itu pahalanya pun juga dikhususkan oleh Allah. Fadalla ala ma qulnahu, dan dalilnya seperti yang telah kami sampaikan, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Jadi sholat subuh itu mesti dijaga, itu lantaran apa? Lantaran sholat subuh itu rentan dengan tertidur. Oleh karena itu harus dijaga. Kemudian karena itu sholat subuh besar sekali atau berat sekali, rentan dengan tidur, maka pahalanya pun juga pahala khusus. Oleh karena itu, wa amma sholatul fajri, adapun sholat subuh, fama min mu'minin yusalli hadhi sholat, siapa orang yang mukmin melaksanakan sholat ini, illa harramallahu lafahatu jahan illa a'tahu nuran wa bara'atan minan nar. Tidak lain Allah akan berikan cahaya dan Allah akan bebaskan dari api neraka. Dan dikatakan di dalam riwayat, siapa orang yang sholat subuh 40 hari secara berjamaah, maka orang itu bebas dari api neraka. Artinya dia masuk surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, 40 hari berturut-turut tanpa berhenti. Kalau putus sekali berarti kurang. Itu sama dengan sholat arba'in di Masjid Nabawi, 40 waktu berturut-turut tidak terpotong. Barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal
wal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmi nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.